Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita datang dengan hati yang bersyukur. Saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Sebab itu mari bersama kita siapkan hati dengan hati yang bersyukur. Mari katakan, Tuhan terima kasih buat setiap anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh kuat sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan, kami percaya bahwa kekuatan Tuhan itu senantiasa menyertai kami. Dan saat ini Tuhan kami mau siapkan setiap hati kami untuk datang mengucap syukur, mengangkat pujian kami, nyanyian kami hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyanyikan setiap pujian dan syukur kami malam hari ini. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah. Semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. oh, Anugerah-Mu, 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 Tuhan. kasih-Mu, kasih dan sayang-Mu, Sumber kekuatan hatiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah. semua oleh karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu, Anugerah-Mu. terima kasih Tuhan, kasih-Mu, Kasih dan sayang-Mu. amin. Sumber kekuatan bagiku, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Oh anugerah-Mu, jar hati kami senantiasa menyadari semua karena anugerah-Mu. Oh, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, 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 amin. Tuhan. Kasih
karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu. Kau sediakan yang terbaik. Kami terima apa yang terbaik dari-Mu Tuhan. Kami terima yang Kau beri. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar hati kami senantiasa bersyukur dan melihat betapa Tuhan baik atas hidup kami. Ajar hati kami senantiasa menyadari bahwa Engkau selalu ada di musim hidup kami Tuhan. Senantiasa kami melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan, kami berjalan, kami tidak pernah sendiri. Tuhan senantiasa menyertai langkah hidup kami sampai hari ini. Sebab itu kami melihat anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mengalami kebaikan Tuhan. Kami melihat kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari dengan hati yang bersyukur katakan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Semua karena Tidak ada yang kurang anugerah-Mu. Sebab kasih-Mu itu cukup Bukan bagi karena kami. kekuatan, Kemurahan-Mu, kasih-Mu itu cukup bagi kami Tuhan. anugerah-Mu. Terima kasih buat semua yang Tuhan beri dalam hidup kami sampai hari ini. Anugerah-Mu Terima kasih Tuhan untuk semua. Tuhan, Amin. kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi katakan pujian ini dengan sungguh. Katakan Anugerah-Mu, anugerah-Mu. terima kasih. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, Anugerah-Mu Tuhan,
berkekuatan bagiku. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus, Kau ku tinggikan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan malam ini. Hanya Engkau Allah di hidup kami. Tidak ada yang lain. Yes, Jesus. 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 Terima kasih. Terima kasih. Ku sembah Engkau, Yesus. Mari sembah Dia. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan. Yesus. Yesus. Selamanya walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Yes, Allah di hidupku, di hidupku. Tiada yang lain. Hanya Kau. Yes. Hanya Engkau Tuhan. Selamanya, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, goncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Allah, ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup kami. Tiada yang lain. Hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang,
satu-satunya Allah di hidupku. Juru selamat kami. Tidak ada yang lain, Tiada yang lain, hanya Kau, hanya hanya Kau, Engkau Tuhan. hanya Engkau Tuhan. Selamanya, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari nikmati Tuhan malam hari. Mari buka setiap hati kita. Jesus, izinkan kuasa-Nya mengalir. Jesus, terima kasih Tuhan. Yes, yes, Jesus. Mari sembah. Ku sembah. Mari sembah. Rasakan, rasakan kasih. Yes, hanya Engkau Allah di hidup kami Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau Yesus. Yes, mari dengan iman selamanya tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari sembah Dia lebih dalam lagi. Ku sembah biar hadirat-Mu ya Tuhan, Kau memenuhi setiap umat-Mu dimanapun berada malam ini. Biar kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari deklarasikan iman. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami tahu kasih-Mu tidak ada dua. Engkau mengasihi setiap kami. Biar kasih itu mengalir. Kami mau nikmati Engkau malam ini Tuhan. Yes, Jesus, Jesus. Mari rasakan pelukan kasih-Nya. Oh, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih, kasih-Mu, kasih.
Kau yang terindah, Yesus Kau yang termulia. Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu, Kasih-Mu tiada Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. sampai Kini kini ku akui ku akui kasih-Mu, Kasih-Mu tiada Kau ku kagumi, ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu ya Tuhan, Kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui Kasih-Mu, oh Kau ku kagumi, ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu Tuhan, oh, sampai kini ku akui kasih-Mu, kasih-Mu. Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu ya Tuhan, tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat saat ini kami boleh kembali berjumpa di Mesbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa biarlah Tuhan terus membawa kami untuk mengerti rencana dan kehendak-Mu. Tuhan, lewat firman-Mu kami boleh lebih lagi mengetahui rencana Tuhan atas hidup kami, dan kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa. Dan sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Shalom, selamat malam Ibu Dewi Basjir, saya dari Makassar Bu. Iya, shalom yang ada di kota Makassar ya. Saya mau bersaksi tentang mujizat dan kebaikan Tuhan Yesus waktu beberapa bulan yang lalu ya. Menjelang hari Natal, suami saya tiba-tiba sakit dan kambuh ya, sakit wasir ambeien. Ya, saat itu ya suami saya sangat ya panik karena wasirnya sudah ya keluar ya, dan besar, bahkan beberapa hari ya tidak bisa masuk kembali ambeiennya. Dia merasa sangat kesakitan, perih rasanya. Akhirnya terpaksa ya kami periksa ke dokter. Dan saat dokter memeriksanya, dokter kaget melihatnya ya. Dokter bilang, aduh ini sudah stadium 4 loh, harus segera dioperasi. Tapi ya coba ini saya kasih obat dulu ya. Nanti kalau sudah kempes baru ya kita akan ya melakukan tindakan dan harus operasi. Namun sebelum ke dokter saya dan suami sudah berdoa Bu ya. Kami berdoa, kami tolak ya semua ya tindakan operasi, pisah operasi, bahkan opnam kami tolak ya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya suami saya diberi obat dan dia minum obat ya, puji Tuhan. Obat yang dikasih itu dari dokter baru diminum setengah resep, ambeiennya itu kempes dan sudah normal kembali.
Saya berdoa ya kepada Tuhan, saya bilang Tuhan kalau suamiku disembuhkan dan tidak operasi, saya akan bersaksi di mezbah doa. Samanya kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, puji Tuhan, haleluya. Semua karena anugerah dan mujizat Tuhan ya. Suami saya boleh disembuhkan. Kami juga berterima kasih buat Ibu Debbie atas khotbah-khotbah Ibu yang terus Ibu bagikan sangat-sangat membangkitkan dan juga menambah iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati ya dalam pelayanan dan serta banyak jiwa yang dipersembahkan kepada Tuhan lewat pelayanan Ibu. Doa kami sehat dan sukses selalu ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan ya. Kita bersyukur saudara bahwa lewat apapun juga, lewat YouTube, mau lewat radio, Alkitab berkata sekali lagi iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, Ibu semakin bertumbuh imannya, bahkan ya berharap kepada Tuhan sehingga boleh mengalami mujizat Tuhan. Ya, itulah saudara, ketika kita ini sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah membiarkan ya orang yang sungguh-sungguh berharap padanya itu pasti akan melihat mujizatnya. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita malam ini. Kemarin kita sudah selesai dengan Daud menjadi raja. Alkitab berkata sejak Daud diurapi oleh tua-tua Israel, ya Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian ya dikatakan Daud semakin ya sukses karena dia disertai Tuhan. Dan akhirnya dikatakan di sana dia merebut daerah-daerah ya. Daud menduduki kota-kota, bahkan ya kuasanya semakin meluas sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Jadi ingat, penyertaan Tuhan itu kunci segala-galanya dalam hidup kita. Baik, kita lanjutkan sekarang 1 Tawarik 11 ayat yang ke-10. Judul perikopnya adalah pahlawan-pahlawan Daud. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya bersama-sama seluruh Israel. Ya, dikatakan di sana dalam mencapai kedudukan raja dan yang mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Ayat 11. Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud. Yasobam bin Hakmoni, kepala triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertika mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eliasar anak Dodo orang Ahohi itu, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud di Pasdamim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu mereka dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Jadi kemenangan demi kemenangan itu adalah pemberian Tuhan, dikatakan di sana ya. Karena Tuhan menyertai saudara ya, dan pahlawan-pahlawan Daud itu adalah orang-orang yang luar biasa. Ayat 15, sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke gunung batu mendapatkan Daud dekat gua Adulam. Sedang tentara-tentara Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya pada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Saudara, ya kalau kita lihat di sini bayangkan ketika itu Daud sedang kehausan, saudara. Dan dia berkata bahwa ya dia ingin minum air ya. Daud bilang ya sekiranya ya kalau ada orang yang mau memberi aku minum dari air sumur di Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Daud itu punya sebuah keinginan, timbul keinginan di dalam hatinya.
Ya, lalu ada 3 orang menerobos perkemahan orang Filistin dan mereka menimba air dari sumur yang ada di Betlehem itu yang dekat pintu gerbang, dan mereka membawa itu kepada Daud karena Daud lagi pengen minum, ya. Daud mengetahui saudara bahwa ketiga orang prajuritnya itu pergi ke Betlehem itu untuk mengambil air di sumur itu. Mereka itu menembus pendudukan atau daerah kekuasaan orang Filistin, yang dimana di situ orang Filistin semua sedang ada di sana. Jadi itu artinya nyawa taruhannya hanya untuk pergi mengambil air bagi Raja Daud untuk dia bisa minum. Makanya ketika ketiga orang prajurit Daud datang kembali membawa air yang dari sumur di Betlehem itu, mereka serahkan kepada Daud. Daud tidak jadi meminumnya, melainkan dipersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Wow saudara, karena Daud tahu untuk mengambil air itu nyawa taruhan dari prajurit-prajuritnya, makanya Daud itu tidak tega minum air itu, tetapi dia persembahkan untuk Tuhan air itu. Dia tidak jadi minum saudara. Artinya apa? Sesuatu yang mungkin hari ini kita rasa sangat berharga di hidup kita, itu bisa menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan saudara. Hidup kita, masa depan kita, bahkan apapun yang kita rasa itu berharga, mari kita belajar untuk mempersembahkannya bagi Tuhan saudara. Kita mau terus belajar agar kita ini mendapat perkenanan Tuhan dalam hal keuangan, di dalam segala hal kita menyerahkannya kepada Tuhan. Dikatakan Daud tidak minum, tapi dia persembahkan air itu sebagai korban curahan kepada Tuhan. Daud mengesampingkan keinginannya yang begitu luar biasa, dia sedang kehausan, tapi dia memilih untuk memberi yang terbaik dulu bagi Tuhan, dan Tuhan pasti memperhitungkan orang-orang seperti itu. Ayat 19 katanya, jauhlah daripadaku ya Allah untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya mereka membawanya, dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Jadi orang itu luar biasa saudara. Ketika orang diurapi Tuhan dan dia sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka Tuhan juga memberikan para prajurit, orang-orang yang di sekelilingnya adalah orang-orang yang luar biasa, berani mati, berani berkorban hanya untuk raja mereka. Karena itu saudara, biarlah kita terus juga mau sungguh-sungguh mencari perkenan Tuhan, supaya Tuhan juga kirim di sekeliling kita orang-orang yang baik, orang-orang yang menyiapkan segalanya, dan itulah anugerah Tuhan. Daud bilang, masa aku harus meminum air yang itu adalah dikatakan air yang taruhannya adalah darah dan nyawa dari para prajuritnya. Dan dikatakan di sana 20, Abisai adik Yoab, dialah kepala ke-30 orang itu, dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Ayat 21, di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati. Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira itu. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kapsil. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, orang yang tinggi perawakannya 5 hasta tingginya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak seperti pesa tukang tenun. Tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. 25, sesungguhnya di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira, dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. 26, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ialah juga Asael saudara Yoab, selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Betlehem, Samot orang Hador, Heles orang Peoloni, Ira anak Ikes orang Tekoa, Abieser
orang Anatot, ya, bahkan Sibkai orang Husa, Ila orang Amon, Maharai orang Netofa, Helet bin Baana orang Netofa, Itai bin Ribai dari Gibea orang Benyamin, Benaya orang Piraton, Hurai dari lembah-lembah Gas, Abiel orang Bet Araba, Asmawet orang Bahurim, Eliahba orang Saalbon, Hasyem orang Gison, Yonatan bin Sage orang Harari, ya, Ahiam bin Sakar orang Harari, Elifal bin Ur, Hefer. Ini nama-nama orang semua, saudara nanti bisa baca sendiri. Ya, lanjut ayat 42. Adina anak Sisa orang Ruben, kepala orang-orang Ruben, dan beserta dia ada 30 orang. Ini juga masih nama-nama sampai pada ayat yang ke-47. Saudara, kita lihat di sini satu hal yang kita bisa tangkap dari kisah ini, bahwa waktu kita ini sungguh-sungguh ikut Tuhan, ya, hidup dalam perkenanan Tuhan, maka Tuhan juga memberi orang-orang di sekeliling kita adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang luar biasa. Karena itu saudara, mari kita terus mengejar perkenanan Tuhan, agar dalam hidup kita juga kita boleh terus, ya, ada di dalam hal-hal yang luar biasa, sebab Tuhan menyertai kita. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman-Nya, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini kami boleh mendengarkan misbah doa, renungan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi terus kuat di dalam Tuhan, agar iman kami bertumbuh dalam Engkau. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang sakit malam ini, Engkau sembuhkan Tuhan. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan berkatakan, aku percaya aku sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Bapa setiap anak-anakmu yang sedang dalam pergumulan keuangan, dalam pergumulan hutang piutang, yang menjual aset. Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang terbaik. Ketika kami bertobat, maka Tuhan turut bekerja. Berkati juga setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, pemulihan keluarga, rumah tangga, suami, anak-anak, istri, orang tua, semua boleh dipulihkan Tuhan, sebab Engkau yang berdaulat. Kami juga berdoa, lepaskan yang terikat Tuhan, bebaskan yang terbelenggu, agar hidup kami boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Berkati mereka yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Kami mengangkat tangan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Bulan depan bangsa ini akan mengalami pesta demokrasi. Kami berdoa tidak ada pertikaian, kerusuhan. Kami tolak semuanya di dalam nama Yesus. Tuhan pegang kendali. Kami tahu Tuhan sudah menetapkan seorang pemimpin yang terbaik, yang dari Tuhan, untuk membawa bangsa ini kepada tujuan Tuhan, membawa bangsa ini takut akan Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada, biarlah mereka menghormati Tuhan senantiasa. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam ini. Kami percaya juga Tuhan memberkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh ada di dalam perkenanan Tuhan, maka kami akan melihat janji-janji Tuhan tergenapi di hidup kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.